Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Soli dan Solihah semuanya. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya mengikuti pembelajaran daring. Siapa yang pagi ini sudah mandi? Kemudian sholat duha dan murojaah. Lalu sudah sarapan? Semoga Soli Solihah sudah melaksanakan semuanya ya hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran saat belajar. Yuk, sama-sama diangkat kedua tangannya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik 4G, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, muatan IPA, yaitu tentang gaya, berdasarkan kompetensi dasar 3.3. Adapun materi pokoknya yaitu yang pertama, macam-macam gaya, yang kedua, manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu guru harapkan setelah Ananda menyimak video pembelajaran hari ini, Ananda mampu mengidentifikasi macam-macam gaya dan dapat mengetahui manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, yuk kita bahas materinya. Soli Solihah, sebelum kita membahas tentang macam-macam gaya, Ibu guru mau bertanya nih, apa sih yang dimaksud dengan gaya? Yap, benar sekali. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Nah, Soli Solihah, kita menggunakan gaya untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti mendorong meja, mengayuh sepeda, serta untuk menendang bola. Gaya yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut adalah gaya otot. Akan tetapi, sebenarnya tidak hanya otot manusia saja loh yang dapat menghasilkan gaya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita pelajari tentang macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun macam-macam gaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada gaya otot, yang kedua ada gaya listrik, yang ketiga gaya magnet, yang keempat gaya gesek, yang kelima gaya gravitasi, dan yang keenam gaya pegas. Mari kita pelajari satu persatu dari macam-macam gaya ini. Kita mulai dari yang pertama ya, yaitu gaya otot. Apa sih gaya otot itu? Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tubuh, baik itu tubuh manusia maupun tubuh hewan. Adapun contoh gaya otot, yaitu yang pertama ketika kita melakukan permainan tarik tambang, di mana permainan tarik tambang ini memerlukan gaya otot untuk menarik tali tambang. Kemudian, contoh yang kedua yaitu ketika hewan menarik benda. Nah, jadi diperlukan gaya otot kaki untuk menarik suatu benda. Itulah yang dimaksud dengan gaya otot beserta contohnya. Kemudian, jenis gaya yang kedua adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Listrik mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Listrik dibagi menjadi dua,
yaitu listrik statis, dan yang kedua, listrik dinamis. Yang pertama adalah listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang dihasilkan dari gesekan dua buah benda. Contohnya adalah ketika kita menggosokkan sisir rambut ke rambut kita beberapa kali, kemudian sisir tersebut dapat menarik potongan-potongan kertas kecil. Yang kedua adalah listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang terus-menerus mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Listrik dinamis dihasilkan dari sumber listrik atau pembangkit listrik. Contoh dari listrik dinamis yaitu pada lampu senter. Lampu senter dapat menyala dan bersinar karena adanya aliran listrik di dalamnya. Gaya yang ketiga adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh dorongan atau tarikan dari magnet. Ayo, soli-solihah, tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan magnet? Yap, benar sekali. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Seperti besi. Tapi ada juga loh benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Contohnya plastik, kayu, karet, dan lain sebagainya. Nah, benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis, seperti besi, baja, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Contoh dari gaya gesek adalah ketika kita mendorong lemari, maka permukaan bawah lemari akan bergesekan dengan lantai. Yang kelima adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Akibat gaya gravitasi bumi, semua benda yang jatuh ke bumi akan ketarik ke arah pusat bumi. Contohnya, ketika kita melemparkan benda ke atas, maka benda tersebut selalu jatuh menuju permukaan bumi. Contoh yang kedua adalah di mana buah yang jatuh akan ke bawah. Karena ada gaya tarik bumi, dengan adanya gaya gravitasi inilah benda yang jatuh akan ke bawah. Dan yang terakhir adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis seperti karet. Nah, contoh berikut ini adalah contoh dari gaya pegas, yaitu ketika bermain panahan. Ketika menarik panah yang terbuat dari karet, gaya pegas timbul karena adanya sifat elastis pada benda karet. Selain orang memanah, ada juga nih contoh dari gaya pegas, yaitu ketika bermain ketapel. Pada permainan ketapel menggunakan gaya pegas, yaitu dengan menarik karet kemudian dilepaskan. Nah, itulah macam-macam gaya beserta contohnya. Gimana soli-solihah? Sudah paham kan apa yang sudah Ibu Guru jelaskan? Good job! Selanjutnya kita bahas tentang manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat gaya. Manfaat gaya otot yang pertama adalah pada manusia, yaitu untuk melompat, berenang, menulis, bersepeda, menarik tali, dan lain-lain. Sedangkan pada hewan, yaitu untuk menarik delman, membajak sawah, dan lain-lain. Yang kedua adalah manfaat gaya listrik. Manfaat gaya listrik yang pertama adalah menyalakan lampu di rumah dan di jalan. Yang kedua untuk menyalakan televisi, mesin cuci, kipas angin, dan lain-lain. Selanjutnya ada manfaat gaya pada gaya magnet. Manfaat gaya pada gaya magnet adalah untuk menunjukkan arah pada kompas, untuk memisahkan benda-benda logam di tempat pembuangan barang bekas, dan yang ketiga untuk pengunci kotak pensil atau tas. Yang keempat adalah manfaat gaya gravitasi. Manfaat gaya gravitasi yang pertama adalah untuk menahan benda-benda tetap berada di permukaan bumi.
Yang kedua, untuk menjaga atmosfer tetap berada di permukaan bumi. Dan yang ketiga, untuk menjaga agar bulan serta satelit buatan tetap berada di dalam posisinya. Manfaat gaya pegas. Yang pertama adalah dalam pembuatan spring bed. Yang kedua, untuk bermain ketapel dan bermain panahan. Dan yang keenam adalah manfaat gaya gesek. Manfaat gaya gesek yang pertama yaitu untuk membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Yang kedua, untuk membantu menghentikan benda yang sedang bergerak. Dan yang ketiga, untuk menahan benda-benda agar tidak bergeser. Oke solih-solihah, itu tadi penjelasan tentang manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga solih-solihah paham ya dengan apa yang sudah Ibu jelaskan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Yang kedua, macam-macam gaya yaitu yang pertama gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya pegas, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Yang ketiga, adapun manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah gaya otot yaitu untuk berjalan, menarik, dan lain-lain. Yang kedua, gaya listrik yaitu untuk menyalakan lampu, menghidupkan AC, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu gaya magnet untuk pengunci kotak pensil atau tas. Yang keempat, gaya pegas yaitu bermain panahan, bermain ketapel, dan lain-lain. Adapun manfaat gaya gravitasi yaitu menahan benda agar tetap di permukaan bumi, dan lain-lain. Dan yang keenam adalah gaya gesek, yaitu untuk membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Nah, agar solih-solihah lebih paham, Bu Guru akan kasih tugas nih untuk solih-solihah. Tugasnya ada di buku tematik 4G. Nah, solih-solihah, itu tadi pembahasan kita tentang gaya. Jangan lupa ya untuk mengerjakan tugasnya. Dan batas pengumpulan tugas yaitu pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat ya solih-solihah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.